Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentis Ayu Warianti, NIM 2212936, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kode sesi 202211280768, mata kuliah Pengantar Kewirausahaan, dengan dosen pengampu Bapak Firman SEMSC. Baik, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan proposal usaha saya yang berjudul Milidi. Ini saya akan menjelaskan alasan saya kenapa saya memilih produk Milidi ini ketimbangkan dengan produk lainnya. Alasan saya memilih produk Milidi ini karena Milidi ini salah satu makanan yang cukup disukai banyak masyarakat dari berbagai kalangan, dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa menyukai produk Milidi ini. Karena produk Milidi ini tuh selain enak, juga memiliki cita rasa yang khas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan usaha Milidi ini, yaitu ada 5 tujuannya. Yang pertama ada menghasilkan produk berupa Milidi, yang kedua mendapatkan keuntungan, dan yang ketiga meningkatkan daya tarik terhadap Milidi, yang keempat membuka lapangan pekerjaan, yang kelima yaitu salah satu upaya promosi cemilan era 90-an ke masyarakat umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan usaha ini. Yang pertama ada kelebihan secara ekonomi. Usaha Milidi ini juga menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi tidak murahan. Yang kedua ada kelebihan sosial. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya Milidi. Jadi kita bisa memasarkan ke daerah-daerah tersebut, seperti daerah-daerah yang terpencil kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada kelebihan bagi masyarakat. Dengan adanya Milidi ini dapat menjadi alternatif cemilan yang enak dan sehat bagi masyarakat, dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat umum. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini kami menawarkan 2 strategi dalam pemasaran. Yang pertama ada secara offline dan yang kedua ada secara online. Yang secara offline itu bisa dengan cara membuka toko atau mengikuti bazar ataupun event-event lainnya. Nah, yang secara online itu kita bisa mengunggahnya atau memposting produk kita melalui media internet seperti Instagram, FB, web, serta Twitter. Karena masyarakat Indonesia zaman sekarang tuh lebih banyak menggunakan internet. Jadi dengan kita mempromosikannya lewat media sosial, mungkin banyak masyarakat yang bisa mengetahui produk kita dari Sabang sampai Merauke. Bahkan bisa dari luar negeri pun bisa mengetahui produk Milidi kita. Selain 2 strategi pemasaran yang tadi, kita juga memiliki 3 strategi lainnya, yaitu yang pertama ada pengembangan produk, yang kedua ada pengembangan pasar, dan yang ketiga itu ada positioning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk terlebih dahulu. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambah rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lainnya, seperti rasa yang sangat pedas hingga rasa yang manis ataupun gurih. Kalau rasa manis itu bisa seperti rasa coklat, kalau yang gurih itu bisa dari keju, dengan harga yang terjangkau, yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga jangkauan pasar semakin luas. Kami juga menerima pesanan pada acara-acara besar. Yang kedua itu ada pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh banyak masyarakat dan dapat menambah
pendapatan atau keuntungan, serta bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga itu ada positioning, yaitu strategi untuk memenangi atau menguasai minat atau pemikiran. Dalam hal ini, produk dibuat berbeda. Berbeda di sini artinya bisa mengenai cita rasa, pelayanan. Gini, kita memiliki pelayanan prima, kita bisa mengasih produk yang enak, sehat, pasti banyak konsumen yang akan memilih produk kita ketimbang produk yang lainnya. Selanjutnya kami juga memiliki target atau segmen pasar. Target atau sasaran dari usaha ini terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, instansi pendidikan seperti event sekolah, event universitas, maupun instansi pemerintah. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahan baku. Bahan baku dari pembuatan milidi ini ada 8 bahan baku. Yang pertama itu ada tepung terigu setengah kilo, yang kedua ada tepung sagu setengah kilo, yang ketiga ada baking powder, yang keempat ada garam, yang kelima ada bawang putih, yang keenam ada telur, yang ketujuh ada blue band, dan yang kedelapan itu ada bubuk rasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan dari milidi ini. Yang pertama itu campurkan tepung terigu, tepung sagu, baking powder, garam, bawang putih, dan penyedap rasa hingga tercampur rata. Yang kedua, kocok lepas telur dan masukkan tepung terigu, lalu uleni hingga kalis. Yang ketiga, siapkan gilingan, lalu giling adonan hingga pipih. Yang keempat, potong lembaran adonan hingga menyerupai milidi. Yang kelima, lalu goreng adonan mie tadi ke minyak yang panas. Yang terakhir, tunggu hingga dingin baru ditaburkan dengan berbagai topping. Jika sudah, lalu dikemas, lalu siap didistribusikan ke toko-toko yang ada. Selanjutnya ada anggaran biaya. Yang pertama itu ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu meliputi tepung terigu setengah kilo 3.500, tepung sagu setengah kilo 4.500, baking powder 12.000, garam 1.000, bawang putih seperempat kilo 5.000, telur seperempat kilo 6.000, blue band 5.500, bubuk rasa 5.000. Jadi total dari bahan baku ini 42.000 rupiah. Yang kedua ada biaya perlengkapan. Di sini perlengkapannya itu ada 4. Yang pertama label, kemasan, sarung tangan plastik, dan banner. Yang pertama label itu 20.000, kemasan 20.000, sarung tangan plastik 10.000, banner 92.000. Jadi total biaya perlengkapan yaitu 142.000. Yang ketiga ada biaya lain-lain. Di sini biaya lain-lain tuh ada 2. Yang pertama transportasi dan yang kedua ada isi ulang gas. Di sini transportasi 30.000, yang isi ulang gas 36.000. Jadi total biaya lain-lain adalah 66.000. Sebelum membuka usaha kita perlu memiliki yang namanya modal. Di sini saya akan menghitung kira-kira berapa modal yang diperlukan untuk membuka produk usaha milidi, yaitu dengan cara total biaya sama dengan bahan baku ditambah biaya perlengkapan ditambah biaya lain-lain, di mana biaya bahan bakunya itu 42.000 ditambah biaya perlengkapan 142.000 ditambah biaya lain-lainnya itu 66.000, jadi totalnya itu 250.000. Jadi total pengeluaran untuk satu kali produksi yang menghasilkan 100 produk milidi, kita memerlukan modal yaitu sebesar 250.000 rupiah.
Selanjutnya kita bisa menentukan harga jual produk Milady ini dengan cara harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Harga pokok di sini sebesar 2.500 dan laba yang saya inginkan yaitu 2.500. Jadi 2.500 ditambah 2.500 yaitu 5.000. Jadi harga jual satu pieces Milady ini adalah Rp5.000. Dengan harga Rp5.000 tidak akan memberatkan siapapun. Anak-anak, remaja, orang dewasa bisa membelinya karena dengan harga 5.000 itu masih sangat terjangkau. Ada manajemen produksi. Manajemen produksi di sini kita ada 7. Yang pertama ada menentukan produk yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan modifikasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan inovasi produk dengan menganalisis pasar. Yang keempat, ada menentukan bahan-bahan yang diperlukan. Yang kelima, menentukan alat-alat yang diperlukan dalam proses produksi. Yang keenam, ada membuat produk. Yang ketujuh, melakukan pengemasan terhadap produk. Dari penjelasan tadi, maka sangat potensial bila kami mengembangkan usaha Milady ini, karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai produk Milady ini, karena rasanya yang enak dan memiliki harga yang terjangkau. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Usaha Milady ini cukup menjanjikan bagi kita, karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mengetahui enaknya rasa dari Milady ini. Mungkin cukup sekian presentasi proposal usaha dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.